Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Insya Allah. Ini adalah sebuah perjalanan melakukan ibadah, menguji kekuatan, harus pasrah. Ini ibadah sunnah. Melihat Ka'bah, kita ke kota Mekah, berlari-lari kecil antara Safa Marwah, penantian yang selalu aku impikan. Kita doakan semua, kesana ibadah, kesana ibadah, panggilanmu, ya Allah. Labbaik, Allahumma labbaik, mohon ridhonya, mohon ridhonya, rezeki darinya, ya insya Allah umrah. Insya Allah umrah, ya aliyah with abidayah. Ini adalah sebuah perjalanan melakukan ibadah, menguji kekuatan, harus ikhlas. Ini ibadah sunnah. Banyak pahala sholat di Masjidil Haram, kelilingi Ka'bah dengan berpakaian ihram. Mohon ampun hanya kepada Allah. Kita doakan semua, doakan semua kesana ibadah, kesana ibadah, panggilanmu, ya Allah, ya Allah. Labbaik, Allahumma labbaik, ya ridhonya, mohon ridhonya, rezeki darinya saja. Insya Allah umrah. Sahabat semua di kota, di desa, niatkanlah beribadah ke Mekah dan Madinah. Jangan takut tak ada jalan, yakini saja dengan iman. Jika Allah mengizinkan, pasti Allah mampukan. Semua bisa kesana ibadah, memenuhi panggilanmu, ya Allah. Labbaik, Allahumma labbaik, ya ridhonya, mohon ridhonya, rezeki darinya saja, ya insya Allah umrah. insya Allah umrah, doa darinya, insya Allah umrah, kita ke sana. Insya Allah mohon ridhonya, mohon ada rezeki, Insya Allah umrah, rezeki darinya, insya Allah umrah. Mantap ini kakak-kakak kita dari Al-Ihya, insya Allah umroh. Terima kasih banyak ya kakak-kakak. Apa kabar nih, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puasanya lancar semuanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih loh hari ini udah datang lagi di Berkah Ramadan. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk kakak Al-Ihya. Keren banget tadi performanya. Terima kasih banyak ya kakak-kakak. Ini ada Dian, Ari, dan juga Dano. Jadi ini kalau disingkat Dad ya. Dad, karena semuanya sudah jadi Dad juga. Iya. Oke, boleh duduk dulu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Saya mau nyapa dulu teman-teman yang ada di studio dan juga yang ada di rumah. Bang, Bang Abnir boleh tolong rapin dulu ya? Atau saya boleh main juga? Saya nggak bisa main kebetulan. Oke, yaudah saya mau nyapa dulu deh. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi ya di Berkah Ramadan. Semua menjadi berkah. Amin. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Mantap, tenang, tinggal 1 jam lagi menuju ini beduk maghrib ya. Nggak bakal kerasa kalau misalnya ngabuburit ya bareng kita semua. Seperti biasa saya Bella Fauzi akan menemani Anda selama 1 jam pemirsa. Dan kita akan seseruan bareng. Kalau misalnya Anda juga melihat busana saya yang super kece. Ini adalah dari Wardrobe by Ease and Hijab by Zayana. Ini dibuat menggunakan serat alami tencel. Jadi nggak bakal gerah meskipun sedang berpuasa dan beraktivitas seharian. Dan nanti kita juga mau sama-sama menyaksikan wisata halal travel. Nanti kita mau ke Turki bersama Abinaya Tour and Travel. Ayo, keren kan? Saya yakin di sini pasti banyak yang mau ke Turki. Setuju? Setuju. Dan pastinya nih, wah ini buat yang suka makan dan yang suka sama hadiah, nanti juga akan ada kuis geprek bensu bagi berkah. Geprek bensu, harga hemat, rasa lezat bersama Sarwenda. Yeay. Tapi nanti ya, itu akan ada di segmen selanjutnya. Nah sekarang ini aku mau mengajak teman-teman yang di studio dan juga di rumah untuk ngobrol-ngobrol. Nah tema kita hari ini adalah Sholawat Everywhere. Dan sudah ada di studio, ini dia ada AA Reza. AA Reza, Assalamualaikum AA Reza. Terima kasih ya, nggak pernah bosen ya nemenin kami di Berkah Ramadan. Nah ini kan sesuai dengan tema hari ini adalah Sholawat Everywhere gitu ya. Nah kebetulan saya sempat riset gitu, riset baca-baca kemarin katanya Al Ihya ini juga punya gerakan sholawat. Iya betul ya. Betul. Itu sebenarnya gerakan sholawat tuh apa sih maksud dari dibikinnya gerakan sholawat untuk dari Al Ihya sendiri? Mau Bang Ren jawab? Oh saya aja. Jadi gini. Al Ihya itu besar, dikenal oleh masyarakat, juga memang berawal dari gerakan kita mengcover lagu-lagu yang lagi ngetren dengan sholawat. Jadi kita konversi liriknya menjadi sholawat. Iya sih, saya sempat lihat tuh, saya nonton di YouTube ada yang Baby Shark. Ya, ada. Baby Shark dibikin jadi sholawat, itu kreatif sekali. Nah, awalnya dari sana, akhirnya tercetuslah sebuah ide bagaimana caranya agar ini tidak hanya jadi sebuah lagu, tapi juga jadi sebuah gerakan. Akhirnya kita buat hashtag sendiri namanya Share. Share itu awalnya Sholawat Everywhere, tapi akhirnya kita sempurnakan lagi menjadi Sholawat Anywhere dulu nih. Sholawat Anywhere, setelah itu baru nanti Sholawat Everywhere. Jadi ini kita berharap ini menjadi sebuah gerakan mengenalkan, mendekatkan kembali anak-anak muda khususnya dan semua orang untuk bisa terbiasa bersolawat seperti itu. Iya mantap. Keren banget, tepuk tangan dong buat Alihya. Gila. Ini dari cara-cara yang simpel aja tapi bisa menginspirasi anak muda untuk terus mengingat salawat gitu ya. Masih ya. Tapi kalau misalnya makna dari salawat sendiri itu sebenarnya apa sih Reza? Salawat sendiri sebenarnya bentuk jamak dari sholat. Itu artinya doa. Jadi pada saat kita orang selalu berbicara tentang sholawat, sebenarnya mereka sedang berdoa, cuman dikhususkan gitu loh. Karena memang ada perintah. Dan memang ini dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Dan wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi gitu loh. Jadi kita memang untuk mendapatkan keselamatan. Nah, selain doa itu tadi, kita menyampaikan pengharapan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi kita ini sudah selamat, sudah pasti selamat. Karena memang ini juga bagian daripada perintah dari Rasulullah juga. Karena Rasulullah menyampaikan, Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Jadi barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka aku akan Allah akan memberikan solawatnya 10 kali. Solawatnya bentuk solawat Allah kepada hambanya bentuknya adalah rahmat. Kalau malaikat bersolawat kepada manusia bentuknya ampunan yang Allah titipkan kepada malaikat. Nah bentuknya kita kepada Nabi bentuknya kita mengharapkan keselamatan sebetulnya. Ya karena Nabi Muhammad SAW
sudah tidak perlu didoakan lagi sebetulnya, kita yang perlu doa gitu sebetulnya. Iya, betul. Karena kata Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku itu akan kembali lagi kepada kita. Ya, jadi pada saat kita bersolawat memohon keselamatan kepada Rasulullah, kebaikan, penghormatan, padahal kita mengharapkan Allah memberikan keselamatan dan penghormatan, memuliakan kita. Nah, jadi intinya luar biasa nih kalau kita sudah dari Al-Ihya nih sudah memfokuskan juga gitu loh di dalam kesenian-seninya beliau-beliau ini dalam kemasan kekinian gitu ya. Iya. Ya anak-anak muda zaman now lah gitu lah. Jadi untuk mau gitu mereka bersolawat gitu loh, karena memang luar biasa solawat ini mampu menggerakkan yang namanya segala sesuatu menjadi takdirnya Allah. Karena dengan solawat, bayangin ya Mbak Bella, bayangin aja nih pada saat kita memohon kepada Allah tanpa bersolawat, itu tidak akan sampai kepada Allah. Ini luar biasa nih, maksudnya kita punya Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, kekasihnya, yang diberikan suatu keistimewaan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat nanti kelak di akhirat kepada kita. Nah, makanya kita bersenang-senanglah, bergembiralah, dan bersungguh-sungguhlah dalam bersalawat. Tidak hanya mengucap salawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad, tapi ya kita harus mampu mengamalkan isi salawat sebetulnya. Itu dia, yang paling penting adalah mampu mengamalkan isi salawat. Kita masih akan lanjut lagi. Baik. Mohon maaf nih, harus break dulu soalnya. Tenang ya, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Setelah yang satu ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan. Semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Miliki hunian eksklusif 2 lantai di PIK 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail, hubungi Marketing Galeri PIK 2 di 021 588 8000. Ma, kok nasinya pakai kongbab? Kongbab baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbab, bikin kenyang lebih lama, dari sahur sampai berbuka. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Wah, ini semakin ramai mendekati maghrib ya. Terima kasih loh sudah menemani Bella hari ini. Iya, bagus. Tenang, benar, nanti kita buka bersama ya. Oke, ini masih dengan tema kita hari ini adalah sholawat everywhere. Nah, tadi kan Bella udah nanya nih sama Reza, sekarang gilirannya Al-Ihya. Ada nggak yang mau ditanyain? Ada nih. Ya, gimana sih sebenarnya menanggapi seputar sholawat yang katanya terindikasi palsu atau asal muasalnya gitu? Jadi sholawat itu banyak ya. Sholawat, ada sholawat nariyah, ada sholawat al-fatih, ada sholawat badawiyah, ada sholawat kamaliyah, ada sholawat bunziyat, ada sholawat basyairul khair. Banyak sholawat ini yang disampaikan oleh ulama-ulama ya. Tapi ada beberapa pendapat katanya isinya itu begitu mengkultuskan Rasulullah Muhammad SAW. Padahal ama yakin, kita harus tabayun ya. Kita harus teliti, jangan sampai kita mereka-reka atau kita berani menafsirkan sholawat para ulama ini, ya kan?
bahwasanya mereka begitu tulus yang membuat salawat itu untuk Rasulullah, ya. Dan tidak mungkinlah mereka menyembah Rasulullah Muhammad SAW. Iya, pasti. Karena Allah saja dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, Sang Pencipta saja bersalawat kepada Nabi, ya. Bayangin nggak? Bisa bayangin nggak ya? Sang Pencipta aja begitu sayangnya, begitu kepada kekasihnya ini bersalawat kepada Nabi, dan kita sebagai umatnya, sebagai hambanya yang ingin menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, ya kita harus mampu, para ulama-ulama ini membuatlah solawat-solawat. Ya sekarang Al-Ihya bikin bahasanya tadi yang disampaikan sudah tadi, dengan kemasan yang begitu unik ya, begitu. Dan niatnya untuk mengajak orang untuk bersolat itu luar biasa, kata, walaupun dengan melalui media musik, ya kan. Kalau kita dalam lagi ada perbedaan lagi tentang urusan musik ya. Ada beberapa ulama yang mengharamkan, ada yang ada yang membolehkan, ada yang malah menjadi makruh. Semuanya kan tergantung dari kita bagaimana cara menyampaikan sesuatu. Kalau itu kebaikan, menjadi kebaikan buat kita. Kalau niatnya sudah untuk mengajak orang kepada ketidakbaikan, berarti kita tidak akan baik. Nah, kita memahaminya itu ya. Karena ulama-ulama kita ya, salafus salaf, orang-orang terdahulu dari sahabat tabi'in itu, mereka tuh memiliki kompeten yang luar biasa ya gitu. Memang salawat yang sederhana cuma Allahumma sholli ala Muhammad ya. Tapi ada berbeda, ada pakai sayyidina ya, wa maulana wa syafiina, ya kan, banyak gitu loh, wa habibina gitu, ditambah-tambah. Nah itu tambah-tambah itu menjadi rasa penghormatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena dalam Al-Quran menjelaskan, mayyatir Rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia sedang taat kepada Allah. Siapa yang mengikuti Rasul, pada dasarnya dia sedang taat kepada Allah. Ingat, kita mengikuti apa yang kata Rasul. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan rahmatnya, solawatnya 10 kali. Berarti kan itu perintah. Bahasanya itu, oh saya ingin mengikuti Rasulullah bersolawat. Apa yang terbaik? Coba di dalam sholat. Ya, sebelum salam, kita kan Imam Syafi'i mewajibkan kita bersolawat di dalamnya. Ya, ada sholat Ibrahimiyah, ya kan? Di situ menjadi wajib bagi beberapa imam, beberapa mazhab, tapi yang lainnya mensunahkan. Nah ini bukan begitu luar biasanya sholawat ini. Makanya kadang suka nggak nyambung nih. Kita katanya, kata orang tua dulu, kalau lagi susah sholawat aja deh. Kok bisa ya? Maksudnya sholawat gimana? Baru nyambungnya sekarang. Pada saat kita meminta keselamatan buat Rasulullah dan kemuliaan Rasulullah, pada saat itu juga Allah memberikan keselamatan, kemuliaan kepada kita. Makanya dikasih selamat kita. Gitu. Jadi intinya gitu. Jadi pada saat kita bersolawat kepada Rasulullah, kita memohon keselamatan dari Allah. Bukan mengharapkan syafaat, hanya sekedar syafaat loh. Syafaat kubronya dari Rasulullah. Tapi kita yang pasti Allah akan memberikan wewenangnya kepada Rasulullah, memilih siapa umat-umat yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Siapa? Orang yang suka senang ngomongin Rasulullah. Nanti kan kita kalau pengen ketemu ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, ini saya. Siapa kamu? Kata Rasulullah. Di bumi aja nggak pernah ngomongin tentang Rasulullah. Makanya kata Rasul apa coba? Siapa orang-orang yang miskin? Siapa orang-orang yang susah? Mereka pada saat disebutkan namaku, mereka tidak menjawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih. Kita tidak menjawab nama Rasulullah, bahasanya kita tidak memuliakan namanya Rasulullah. Makanya kalau ada Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih gitu loh. Ya, keselamatan baginya, berarti kita memuji dan kita menghormati Rasulullah. Karena kalau tidak ada Rasulullah, kita tidak akan menjadi hamba-hamba Allah seperti ini. Iya pasti. Jadi sebenarnya mungkin yang bisa saya ambil dari intinya adalah baik lagi ke niatannya gitu ya, niatan pada saat kita melakukan salawat. Jadi itu. jangan apa ya, jangan mengecilkan ilmu-ilmu ulama-ulama salafus salaf. Khawatir sama mereka itu kondisi hatinya luar biasa kepada Allah dan menunjukkan rasa penghormatannya kepada Rasulullah, dan jangan ditafsirkan bahwa mereka sedang mengkultuskan Rasulullah, tapi sedang menghormati yang begitu dalam kepada Rasulullah. Menghormati yang begitu dalam kepada Rasulullah, luar biasa. Gimana kakak-kakak Al-Ihya? Sudah terjawab ya? Oke, baik. Kalau begitu nih, kita nggak kerasa ya harus sudah jeda lagi. Tapi tenang aja, kita masih akan kembali lagi setelah yang satu ini, karena setelah break saya mau mengajak Anda untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, siapa yang suka keluar negeri? Suka ya?
Oke, kalau gitu habis ini kita mau ke Turki, kita mau wisata bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Miliki hunian eksklusif 2 lantai di PIK 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan 7 juta rupiah per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan 7 juta rupiah per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail, hubungi Marketing Galeri PIK 2 di 021 588 8000. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Aminah semangat banget ya. Masih bersama saya ada Bella Fauzi, ada Areza, dan juga ada kakak-kakak Al-Ihya di sini. Tadi kan sesuai janji Bella nih, di segmen ini kita mau melihat tayangan jalan-jalan ke Turki, teman-teman. Jadi ini adalah halal travel. Jadi gimana sih merasakan perjalanan wisata Islami di sana? Pastinya seru banget ya. Yaudah, langsung aja yuk sama-sama kita lihat. Ini dia tayangannya. Pemirsa, perjalanan wisata terasa kurang pas jika pulang tidak membawa buah tangan. Tidak terkecuali saat menyambangi Turki. Di kota terpadat negara ini, Istanbul, oleh-oleh dijual berlimpah di Grand Bazaar, pasar tertutup tertua di dunia. Berusia lebih dari 500 tahun, Grand Bazaar selain pasar tertua, juga yang terbesar dari yang sejenis di seluruh dunia. Pasar ini telah berdiri sejak tahun 1450-an pada pemerintahan Kekhalifahan Ottoman dan bertahan hingga kini. Pasar dengan atap dan tembok batu ini memuat 61 ruas jalan di dalamnya yang menampung lebih dari 3.000 toko. Tahun 2014, Grand Bazaar merupakan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi turis, yaitu mencapai 91.250.000 pengunjung per tahun. Lalu bagaimana bulan puasa di Turki? Biasanya pemerintah kota menyediakan buka puasa gratis di 9 titik utama di ibu kota Turki. Ke-9 titik itu adalah Masjid Haji Bayram, Gençlik Park alias Taman Pemuda, Guven Park, Kecioren, Pasar Sincan, Stasiun Metro Ostim, Abidin Pasar Makro Market, Siteler Girisi Geçit Ayagi, dan Terminal Bus Asti. Puasa pada musim panas di Turki ini lebih dari 17 jam. Waktu imsak di Ankara misalnya pukul 3.26 dan buka puasa pukul 20.30. Cuaca terik pada musim panas juga merupakan ujian lainnya selain durasi yang panjang. Puasa lebih ringan jika dilakukan pada musim dingin, dengan waktu berpuasa hanya 10 jam.
Tapi siklusnya ini bisa berlangsung lama, 15-20 tahun. Bagaimana dengan menu buka puasa di Turki? Hampir sama dengan negara-negara Eropa lainnya. Turki tidak memiliki makanan yang bervariasi. Makanan Turki yang paling terkenal di Indonesia adalah kebab. Jenis-jenis makanan yang wajib ada, pertama adalah buah zaitun. Memang buah ini mengandung manfaat yang cukup tinggi bagi kesehatan manusia. Kedua adalah yogurt. Makanan ini bisa disajikan dalam mangkuk atau juga dalam sebongkah ukuran sedang dan lalu dipotong-potong. Ketiga adalah sup yang disajikan dalam mangkuk-mangkuk kecil. Tentu saja jenis sup di sana berbeda dengan Indonesia. Salah satu jenisnya bernama sup korba. Keempat adalah potongan-potongan keju. Potongannya berbentuk kotak-kotak kecil seperti dadu. Cara makannya seperti buah saja. Dimakan langsung, bukan untuk isi roti dan semacamnya. Keju ini bisa disajikan di atas piring kecil atau juga mangkuk. Sedangkan minuman tidak ada yang terlalu istimewa. Dua jenis minuman yang biasanya ada adalah chai atau teh panas dalam gelas mungil yang diberi gula batu. Selebihnya adalah menu seperti roti. Roti itu bisa dipotong atau disobek dan diisi sesuatu. Misalnya campuran sayuran, selada dan tomat, atau racikan telur yang dimasak dalam satu loyang dan kemudian disendoki. Pada malam hari, masjid penuh oleh jamaah sholat tarawih. Puncaknya terjadi pada malam 27 Ramadan. Masjid membludak hingga pelataran, bahkan jika letak masjid di samping jalan, juga akan penuh oleh jamaah sholat tarawih. Sebagian besar warga setempat percaya bahwa malam 27 Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Masya Allah. Nah itu tadi ya tayangan Halal Travel bersama Abinaya. Jadi bagi Anda yang sudah berniat untuk umroh atau ingin merasakan yang namanya wisata halal, menjelajahi keluar negeri tapi pengen yang bernuansa Islami. Wah ini pas banget, bisa langsung menghubungi Abinaya Tour and Travel di www.abinayatur.com. Karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan juga santunan umroh bagi ahli waris. Ini mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda gitu. Pokoknya jangan kemana-mana, pilihnya Abinaya aja udah. Nah ini kalau misalnya ngomongin Abinaya, Al-Ihya juga katanya ada kerjasama bareng Abinaya ya. Oke, kalau boleh diceritain nggak ya, itu apa? Ada rencana apa ke depannya sama Abinaya Tour and Travel? Ya, silakan. Kalau dengan Abinaya, ini alhamdulillah Al-Ihya ini pertama ya kita bersyukur sama Allah, kita masih dikasih kekuatan gitu sampai sekarang untuk menggerakkan sholawat everywhere ini. Nah sejak kita mengkampanyekan sholawat ini, alhamdulillah juga banyak yang kita sebut mungkin keberkahan ya. Jadi banyak yang ingin support dan sinergi dengan kita. Salah satunya ini adalah Abinaya gitu. Dan Abinaya ini berencana mengajak kita itu untuk umroh ya di bulan Juni nanti tanggal 18. Dan juga insya Allah di bulan Desember juga untuk yang keduanya nanti yang ke arah Turki itu. Ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi dalam setahun ini mau ada 2 kali rencana ya perjalanan sama Abinaya. Kami doakan semoga perjalanannya lancar ya. Dan insya Allah menjadi berkah bagi semuanya. Amin. Nah ini katanya sibuk banget ya dengar-dengar ya Al-Ihya ya. Iya nih, kalau saya kan dulu anak band ya, kayak hijrah ke dunia nasyid. Kalau dulu banyak manggung job gitu tuh sepertinya lama-lama capek gitu. Kalau sekarang alhamdulillah saya merasakan di sini di Al-Ihya ini semakin banyak malah semakin seneng gitu, karena rasanya beda gitu, tidak seperti dulu. Dan kebetulan kita memang habis ini ada acara lagi gitu ya. Rencana kita mau pamit duluan. Mau pamit duluan ya. Kita juga mohon maaf ini harus pamit duluan karena memang itu tadi ada acara yang lain. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Minta doanya selalu. Oh pastilah. Pokoknya semua yang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara-cara kreatif gitu ya, kekinian gitu, pasti insya Allah akan banyak yang ngedoain. Pasti. Ya,
Sukses selalu ya Alia ya. Nggak apa-apa mau pamit kan, tapi saya juga mau break dulu ini. Jadi nanti habis break aja nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak buat teman-teman Alia. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi untuk Alia. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kita akan kembali lagi dan pengen ngajak Anda semua untuk ikutan kuis berhadiah geprek bensu bagi berkah. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Miliki hunian eksklusif 2 lantai di Pik 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa, cicilan 7 juta rupiah per bulannya, unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa, cicilan 7 juta rupiah per bulannya, unit terbatas. Informasi lebih detail, hubungi Marketing Galeri Pik 2 di 021 588 8000. Tayangan berita di JAK TV kini tampil berbeda. Halo pemirsa, Newsroom kembali hadir ke hadapan Anda dengan sejumlah berita terbaru dan menarik. Update kabar terkini. Sudah perintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teror sini. Perdebatan, isu-isu hangat. Talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Semua menjadi berkah. Amin. Siapa yang suka makan tapi puasa? Siapa yang mau dapat hadiah? Iya, pasti semuanya mau dapat hadiah ya. Ya udah deh, kalau gitu kebetulan banget karena sekarang ini adalah saatnya kuis geprek bensu bagi berkah bersama Sarwenda. Silakan. Hanya di geprek bensu aja. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore pemirsa Berkah Ramadan. Sekarang waktunya Sarwenda di sini untuk nemenin kalian semua. Oh ya, aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Yang pastinya masih kuat kan? Dan yang pastinya harus semangat. Biar kalian tambah semangat lagi nih, aku mau ngajak Anda semua untuk ikutan kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat, rasa lezat. Ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Nah, biasanya kan kita by phone, sekarang kita ke media sosial. Buat Anda yang mau ikutan kuis, caranya gampang banget nih. Pertama-tama, kamu follow dulu nih akun Instagram @geprekbensu dan @jaktv_official. Habis itu, upload foto selfie keseruan kamu berbuka ataupun sahur kamu dengan geprek bensu. Lalu mention ke akun @geprekbensu dan @jaktv_official. Jangan lupa sertakan hashtag #geprekbensu_jaktv. Nah, peserta dengan foto terbaik akan dipilih menjadi pemenang. Tunggu apa lagi? Gampang banget kan? Tinggal makan, pesan geprek bensu, foto-foto, upload, siapa tahu dapat hadiahnya. Nah, menu lebaran kali ini ada saus opor ayam, harganya cuma 20.000. Terus ada juga puding mangga 5.000. Pokoknya enak banget deh. Harga hemat, rasa lezat, pas banget. Lagi kalau bukan di geprek bensu. Terima kasih buat para pemirsa yang udah gabung ikutan kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat, rasa lezat. Ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Sekian dulu, sekarang kita balik lagi ke Bella. Silakan Bella. Hanya di geprek bensu aja. Itu dia tadi, terima kasih juga Kakak Sarwenda. Saya mau ngucapin selamat untuk yang menang. Bagi yang belum, tenang aja, besok-besok masih ada lagi kuis geprek bensu. Jadi jangan patah semangat ya. Nah, tadi kalau misalnya ngelihat geprek bensu langsung ngiler gitu ya, aduh ngidam geprek bensu. Bisa nih pesan menu-menu geprek bensu buat makan sahur
dan juga buka puasa. Jadi bisa foto keseruannya, habis itu upload dan mention akun Instagram @JakTVOfficial dan juga @geprekbensu dengan hashtag geprekbensu JakTV. Nah itu dia, jangan lupa ya, pokoknya kalau misalnya mau ayam geprek, pokoknya di Geprek Bensu aja. Yaudah deh, sekarang nggak kerasa ini waktunya udah harus break lagi karena sebentar lagi sudah mau azan maghrib. Jadi sama-sama kita harus menantikan azan maghrib. Tetaplah di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Miliki hunian eksklusif 2 lantai di Pik 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail, hubungi Marketing Galeri Pik 2 di 021 588 8000. Di negeri Paman Sam, mereka tetap menjalani ibadah. Menjadi minoritas di sana, pasti banyak suka dukanya. We have to give back to the country and make sure we can secure that, and should be our proud being Muslim living in America. Bagaimana kaum Muslim di Amerika menyikapinya? Saksikan liputannya yang menarik ini. VOA Pub News edisi Ramadan. Perkembangan Islam. Tempat bersejarah. Wisata religi. Dan semua kajian tentang Islami. Muslimpedia. Tradisi Ramadan di berbagai belahan dunia. Unik, menarik, dan penuh warna. Yang akan memperkaya hasanah Anda. Cerita Ramadan. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Salam dari timur, sandamai untuk Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan peristiwa pertumpahan darah yang pertama di atas bumi,
Kabil membunuh Habil karena ada perselisihan dan konflik di antara mereka. Allah kemudian berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Al-ayah. Ringkasnya, ayat ini berarti bahwa kami telah menetapkan bahwa siapa saja yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang jelas, bukan karena qisas dan bukan karena menegakkan hukum yang benar, maka sesungguhnya dia telah membunuh seluruh manusia. Membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia. Bahkan para ulama mengatakan tidak hanya membunuh seluruh manusia, tapi juga sesungguhnya telah membunuh nilai-nilai kemanusiaan. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, segala tindakan yang destruktif, apalagi yang menyebabkan nyawa seorang manusia hilang, menyebabkan kehancuran yang luar biasa, menyebabkan chaos, menyebabkan situasi dan keadaan masyarakat terganggu, kedamaian hilang, yang ada keresahan, kegelisahan. Semua tindakan seperti itu adalah bagian dari ifsad atau merusak bumi Allah. Dan kita tahu bahwa al-ifsad atau merusak bumi Allah adalah salah satu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang merusak. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para ulama sering mengingatkan bahwa ketika kita berjuang untuk agama, tidak cukup hanya dengan semangat saja, tapi harus ada ilmu, memahami secara utuh tuntunan agama. Ketika kita mendengar tentang konsep jihad misalnya, ada di antara kita yang memahami bahwa jihad itu artinya harus selalu terkait dengan kekerasan, berjuang dengan senjata. Sebenarnya jihad adalah konsep yang sangat komprehensif. Jihad itu memberi makna berusaha dengan sekemampuan kita untuk berkontribusi di dalam seluruh sektor kehidupan, memberi yang terbaik, bazlul juhdi. Jadi seluruh kemampuan kita kerahkan dalam ekonomi, dalam keilmuan, dalam profesi-profesi apapun. Ada memang saat tertentu ketika memang umat terancam, ada musuh yang nyata yang datang hendak merusak bangsa kita, maka jihad dalam bentuk perjuangan bersenjata itu diwajibkan. Tetapi sekarang kenyataannya kita hidup di Indonesia. Indonesia yang merupakan kesepakatan. Tidak hanya Indonesia ini Darul Islam, karena sebagian besar penduduknya adalah umat Islam, dia juga Darul Ahdi. Indonesia ini adalah tempat yang telah kita sepakati bersama untuk menjadi tempat hidup bersama dengan penuh kedamaian. Maka siapapun yang berusaha untuk merusak kedamaian di Indonesia, melakukan tindakan-tindakan destruktif, tidak hanya melakukan kekerasan, tetapi juga menciptakan situasi yang tidak baik, curiga satu sama lain, fitnah satu sama lain, merusak ketentraman dan persaudaraan, itu semua bukan bagian dari tuntunan Islam yang mulia. Indonesia, komitmen kita semua, mari kita jaga agar aman, damai, dan menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan.
Acara ini didukung oleh Saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya menyediakan daging segar, daging beku, daging olahan, aneka sayuran, daging ayam, daging kambing, serta bumbu masak. Selama bulan Ramadan, toko kami buka pukul 7 pagi sampai 9 malam di Jalan Keranggan Raya nomor 45. Dan saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan selamat berbuka puasa. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dhahaba al-dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu-lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu-lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Yang baru dari Geprek Bensu, menu spesial Ramadan, Geprek Bensu saus opor ayam, Bensu nugget, puding mangga, harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Saya juga ingin mengucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman di studio dan juga pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Selamat berbuka puasa, semoga hari ini semua ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masih dengan tema kita hari ini, sholawat everywhere. Jadi apa yang kira-kira inti-inti yang bisa disampaikan terkait dengan sholawat? Jadi ini sholawat ini bagian daripada perintah Allah kepada kita dan yang disampaikan Rasulullah juga buat kita, yaitu untuk bagaimana memuliakan Rasulullah Muhammad SAW. Yeah. Dan yang pasti Rasulullah sudah pasti dimuliakan dan diselamatkan oleh Allah. Tinggal kita nih umatnya nih, kita nih perlu keselamatan dan perlu kemuliaan dari Allah, biar kita selamat menjalani kehidupan di dunia ini. Dan di akhirat juga ya. Amin. Karena memang salah satunya sholawat ini keutamaannya adalah seperti kita selesai azan tadi kan, kita kan bersolawat tuh, Allahumma rabba hadhihi da'wati sama wa sholatil qaimati Muhammad. Itu kan, itu juga bagian daripada sholat. Siapa yang bersolawat kepada saat membaca itu setelah azan, maka dia pun akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Simpel kan? Cuma membaca
doa setelah azan. Rasulullah memberikan kebaikannya buat kita dengan memberikan syafaat kepada kita kelak di akhirat. Nah, ini hebatnya sholawat ini. Dan yang pasti di dalam sholat itu kan ada doa-doa ya. Doa itu untuk keselamatan dan kemuliaan kita. Dan itu pun berlaku bagi kita sebetulnya. Jadi alhamdulillah kalau kita masih kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita bersolawat bagikan seperti wiritan kita yang yang diistiqomahkan, kalau didawamkan ya. Gitu. Seperti halnya Rasulullah selalu mengingat Allah, karena Rasulullah Muhammad SAW yazkurullah kula ahyan. Di mana Rasulullah setiap saat mengingat Allah. Kita pun mengingat Allah dan Rasulnya setiap saat. Kalau bisa didawamkan sholawat dimanapun, selesai sholat, selesai kita beraktivitas, ataupun akan melakukan kegiatan, dan diawali ingat pada saat setelah kita memuliakan Allah, memuji Allah, sebelum berdoa kita pun bersolawat kepada Rasulullah, dan kita beristighfar, pun kita sampaikan keinginan kita kepada Allah, dan insya Allah doa kita termasuk doa yang diijabah oleh Allah. Amin, gitu. Amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak A.A. Reza untuk ilmunya hari ini. Besok-besok kalau diundang lagi jangan kapok ya. Insya Allah senang. Iya, kami juga senang sekali di sini. Pokoknya berbagi ilmu itu selalu hal yang menyenangkan dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. A.A. terima kasih banyak. Sama-sama Neng Bella. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Abinaya Tour and Travel, dan untuk wardrobe yang saya kenakan yang kece sekali ini by East and Hijab by Zayana yang dibuat dengan menggunakan serat alami tencel. Dan pasti terima kasih juga untuk Geprek Bensu, harga hemat rasa lezat. Kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh